Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Felis Mulyadasari. Nah, pada video kali ini saya akan bahas bab 16 yaitu akses control list. Nah, jadi akses control list adalah fitur pada router yang berfungsi untuk mengizinkan suatu paket tertentu lewat atau memblokirnya. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya kira-kira seperti ini. Dan di sini yang pertama kita akan konfigurasikan di switch satunya dulu. Kita ke mode CLI. Di sini kita masuk ke interface FA01 dulu. Kemudian ketikkan switch port, mode terang. Kemudian kita masukkan VLAN 10 sampai VLAN 20. Kemudian kita masukkan interface VLAN-nya, kita masukkan yang bernama 2 sampai 3. Kemudian ketikkan switch port, mode akses. Kemudian ketikkan lagi switch port, akses VLAN 10. Kemudian kita masukkan juga yang 4 sampai 5. Kemudian ketikkan switch port mode akses. Kemudian ketikkan lagi switch port akses VLAN 20. Kita juga masukkan interface yang VLAN 30-nya 6 sampai 7. Kemudian ketikkan switch port mode akses. Selanjutnya switch port akses VLAN 30. Kemudian kita bisa cek dengan kita install VLAN key. Dan sini VLAN 10 sampai 30-nya sudah ada beserta interface-nya ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke router satunya. Dan sini kita tambahkan yang NM1 FTTX. Kemudian kita nyalakan lagi. Setelah itu kita ke CLI. Tunggu di sini masih loading. Kemudian kita masukkan interface FA01-nya. Kita masukkan ID-nya 20.20.20.1. Kemudian subnet-nya. Kemudian no shutdown. Kemudian kita masukkan yang menuju ke routernya. Kita ketikkan interface FA0/0. Kemudian masukkan IP-nya. Kemudian saya akan membuat sub interface VLAN-nya. Kita bisa ketikkan interface FA0/1.10. Kemudian ketikkan encapsulation. .1Q 10. Kemudian kita masukkan IP-nya. Kalian lakukan juga pada VLAN 20 sama 30-nya, kalian bisa perhatikan ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa masukkan IP-nya di masing-masing PC. Kalian bisa perhatikan ya.
Selanjutnya kita akan konfigurasikan di router 2-nya. Ini kalian bisa masukkan yang ini. Kemudian kita nyalakan. Kemudian kita ke mode CLI. Tunggu di sini masih loading. Nah, di sini kita akan masukkan interface yang mengarah ke router satunya, yaitu FA0/0. Kita masukkan IP-nya. Kemudian no shutdown. Kita juga masukkan yang interface FA0/1-nya. Dan masukkan IP-nya. Kemudian no shutdown. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP untuk area ini ya teman-teman. Nah, di sini dia akan menggunakan DHCP. Kita bisa buka router 2-nya. Dan di sini kalian bisa ketikkan IP DHCP full server. Kemudian kita masukkan networknya. Kemudian kita masukkan default router. Kemudian kita masukkan DNS servernya. Selanjutnya kita akan konfigurasi RAM pada switch 2. Nah, di sini kita ketikkan interface yang mengarah ke router 2, yaitu FA0/1. Kemudian ketikkan switch port, mode RAM. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan meminta IP DHCP pada server 1 sampai 3. Ini kita klik yang DHCP. Dan di sini sudah successful. Kita ke router server 2-nya. Di sini juga sudah successful. Kita ke server 3-nya. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Berarti di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi IP DHCP-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi dynamic routing yang OSPF. Kita bisa ke router satunya. Dan di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Kemudian di sini kita akan promosikan network 10 sampai 30. Kemudian kita masukkan wildcard-nya. Kita tambahkan area itu 0. Nah, kita juga akan promosikan yang 10.1 dan 20.1 ya teman-teman. Kemudian kita juga lakukan di router 2-nya. Di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Kemudian kita akan promosikan IP yang 10.2 dan ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan wildcard-nya juga. Kemudian jika sudah, kita bisa cek dengan perintah to show IP route. Nah, di sini sudah ada yang VLAN 10 sampai 30-nya ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa coba kirimkan paket dari server 1 ke PC 5. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kita lanjut ke materi ACL atau Access Control List. Nah, di sini stabilitas khususnya itu
Untuk membuat si VLAN 30 ini tidak bisa mengakses server ini ya teman-teman. Nah di ACL itu ada dua tipe, yang pertama itu ada standar dan extended. Nah ini nanti kita akan bahas. Nah karena server ini berada di router 2, maka ACL itu kita akan tanamkan di router 2-nya. Kita bisa masuk ke router 2-nya, kemudian kita bisa ketikkan akses strip list, kemudian tanda tanya. Dan di sini kita akan menggunakan yang standar, yaitu 1 sampai 99 yang kalian teman-teman. Di sini saya akan menggunakan 1, kemudian tanda tanya lagi. Nah di sini itu ada deny, permit, dan remarks. Deny itu memblokir paket, permit itu mengizinkan paket. Nah kita itu akan menggunakan yang deny ya teman-teman. Di sini kita akan bahas yang dari bawah dulu, yaitu yang host. Nah yang host itu dia itu bisa satu komputer, jadi kita bisa tulis IP-nya saja. Nah kalau deny itu untuk siapa saja. Nah yang ABCD itu hanya network mana yang akan diblokir. Nah karena PC5 ini berada di VLAN 30, maka kita bisa pakai network yang ini. Dan sini kita akan menggunakan ABCD. Di sini kita bisa menggunakan network dari VLAN 30. Kemudian kita masukkan biocard-nya. Kemudian kita bisa cek dengan perintah do show access list. Nah, di sini sudah ada deny 10 dan network-nya ya teman-teman. Nah, di sini itu tadi kita pilih deny untuk mengecualikan VLAN 30. Nah, baru kita akan mengizinkan untuk semuanya dengan ketikan access list satu permit any. Selanjutnya kita akan menambahkan direction in atau out. Dan sini kita akan masuk ke interface FA0/1. Kita jadikan interface FA0/1-nya. Kemudian ketikkan IP access group 1 to out. Out itu artinya paket yang keluar menuju server ini akan difilter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba pengujian. Kirimkan paket dari PC5 ke server 1. Nah, di sini hasilnya fail karena tadi sudah kita blokir ya teman-teman. Kemudian kita coba kirimkan dari PC3 ke server 2. Nah, di sini successful ya teman-teman karena dia tidak diblokir. Nah, jadi dari itu VLAN 30 itu sudah diblokir. Nah, untuk penjelasan in dan out, in itu paket masuk ke interface, sedangkan out itu paket keluar dari interface. Nah, jika kita kirimkan paket dari PC5 ke router 2, nah itu hasilnya successful. Nah, karena tadi itu yang diblokir itu yang FA0/1 yang mengarah ke servernya atau switchnya. Nah, sedangkan routernya itu, jadi interface-nya itu FA0/0, jadi masih bisa mengirimkan paket. Kemudian kita juga coba blokir yang FA0/0-nya. Kita bisa ketikkan interface FA0/0. Kemudian ketikkan IP access group 1 in. Kemudian kita coba kirimkan paket dari PC5 ke router 2-nya. Nah, di sini hasilnya fail ya teman-teman, karena tadi si FA0/0-nya itu yang menuju ke router 2 sudah diblokir. Ya, jika kita tanamkan akses list di router 1 yang FA0/1, itu nantinya kita memblokir router 1, router 2, dan switch dan server-servernya. Nah, di sini kita bisa coba, tapi sebelumnya kita pasangkan dulu di router 2-nya. No IP access group 1 in. Kemudian kita bisa ke router 1-nya. Di sini kita bisa ketikkan access list 1 permit and
Kemudian interface FF0/1.30. Kita ketikkan IP akses group 1 in. Nah, yang ada di VLAN 30 agar dia tidak bisa terhubung ke router satunya, teman-teman. Nah, jika di router 1 aja tidak bisa, maka otomatis di router 2, switch, dan server-server lainnya itu juga tidak bisa. Itulah kenapa kita tadi konfigurasi di router 2, agar si PC-PC di VLAN 30 itu masih bisa terhubung ke router satunya. Nah, di sini kita akan kembalikan ke semula. Nah, di router 2-nya juga kita akan kembalikan di FA0/1. Nah, di sini kita kembalikan agar routernya itu tetap di FA0/1. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sequence number ACL. Sekarang kita ingin coba PC2 saja yang tidak boleh mengakses server. Kita bisa buka router 2-nya. Kemudian kita bisa ketikkan akses list 1 deny. Kemudian kita masukkan IP PC2-nya. Kemudian kita bisa cek perintah do show access list. Nah, di sini sudah ada access listnya ya, teman-teman. Kita coba kirimkan paket dari PC2 ke server satunya. Dan di sini kok successful. Berarti nanti kita sudah melakukan konfigurasi agar PC2 itu tidak bisa mengakses di server 1. Dan kita bisa ke router 2. Kita bisa dilihat di ini akses listnya. Kita coba ketikkan lagi. Nah, di sini akses listnya itu kok bertambah ya, teman-teman. Yang tadinya 15 ditambah jadi 16. Nah, itu artinya dari mana lagi yang tidak terblokir. Nah, tadi kita kan sudah konfigurasi agar si PC2 ini terblokir. Nah, tapi kenapa match-nya itu masuk ke permit any? Nah, itu karena akses list melihat listnya itu dari atas ke bawah. Bisa dilihat di sini ada 10, 20, dan 30. Nah, ini itu disebut dengan sequence number. Nah, jadi kalau masuk ke 10 itu dia tidak cocok. Jadi dia masuknya ke 20. Yaitu yang diizinkan untuk semua. Nah, cara memperbaikinya itu kita harus buat si nomor 30 ini atau set number-nya itu harus di bawah 20 ya, teman-teman. Sini kita akan memperbaiki urutannya. Kita bisa ketikkan IP access list standar 1. Kita kembali ke standar lagi. Kemudian nomor 30. Kemudian do show access list. Nah, di sini untuk nomor 30-nya itu sudah hilang ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan angka 11 agar di bawah 20. Kita bisa ketikkan 11 deny host. Kemudian kita masukkan yang IP PC2-nya. Kemudian kita cek. Nah, sekarang untuk IP PC2-nya itu dia sudah berada di atas 20, di atasnya permit any. Nah, sekarang kita coba kirimkan paket dari PC2 ke server 1. Nah, di sini sudah fail ya, teman-teman. Kemudian kita bisa cek di router 2-nya. Nah, bisa dilihat di sini sudah tertera 1 di MAC X-nya. Karena kita tadi sudah mengirimkan paket ya, teman-teman. Nah, sekian pembahasan video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.